Seorang pengantar paket dianiaya teman pelanggannya karena tidak terima barang yang dipesan dikembalikan dengan alasan tak segera diambil. Penganiayaan terjadi di Lampung. Peristiwa ini viral dan diunggah oleh akun @kameraperistiwa. Hal ini dipicu oleh pelanggan yang tidak terima barang yang dipesan dikembalikan kurir dengan alasan tak segera diambil. Lantas pelanggan mengajak rekannya untuk menemui korban dan terjadilah penganiayaan. Usai kejadian, pelaku diciduk polisi dan diperiksa terkait dengan kasus tersebut. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi memutuskan Anwar Usman harus mundur dari kursi Ketua MK dan Aswanto mundur dari Wakil Ketua MK. Dalam sidang yang disiarkan di kanal YouTube MK Senin pagi, Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 87 huruf A Undang-Undang MK bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Hal ini membuat Anwar dan Aswanto harus mundur dari jabatan Ketua dan Wakil Ketua. Meski demikian, keduanya tetap menjadi hakim konstitusi hingga habis masa jabatannya. _2020. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. RKUHP yang didemo besar-besaran pada 2019 lalu ditunda, direvisi, dan direncanakan akan disahkan pada Juli mendatang. Namun sejumlah pasal kontroversial, terutama pasal penghinaan terhadap pemerintah yang terancam buih, masih menjadi tanda tanya publik. Pemerintah dan DPR terus menggodok draft rancangan Undang-Undang Hukum Pidana yang direncanakan akan disahkan pada tahun ini. RKUHP didemo besar-besaran pada September 2019, pada akhirnya ditunda, direvisi, dan akan disahkan pada Juli. Namun hingga kini publik dibuat bertanya-tanya, di mana draft revisi RKUHP? Mengapa tidak bisa diakses publik? Spekulan pun muncul bahwa pemerintah terkesan menutupi. Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyerukan kepada pemerintah untuk membuka draft terbaru RKUHP kepada publik. Sejumlah pasal RKUHP masih kontroversial dan menyisakan begitu banyak tanda tanya. Salah satunya pasal 218 RKUHP, penghinaan presiden dan wakil presiden. Pasal ini dibatalkan Mahkamah Konstitusi dengan alasan warisan kolonial dan melanggar kesamaan di depan hukum. Begitupun dengan pasal 240 RKUHP penghinaan terhadap pemerintah. Dalam pasal ini disebutkan setiap orang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah dan berakibat kerusuhan, terancam hukuman 3 tahun penjara. Kita akan diskusikan persoalan ini bersama dengan Tama S. Langkun, Ketua DPP Perindo Bidang Hukum dan HAM. Assalamualaikum, selamat malam, Mas Tama. Selamat malam, Mas Abe. Mas Tama, saya langsung ke pertanyaan. Nampaknya ada kecemasan publik mengenai draft RUU KUHP yang akan disahkan Juli mendatang. Kecemasannya kaitannya dengan bisa dipidana kalau misalnya kritik, kemudian juga nggak transparan. Apakah Anda menangkap kecemasan yang sama? Ya, tentu saja ini sudah dirasakan oleh masyarakat ya, artinya ini sudah menjadi keluhan publik. Dan tidak hanya publik secara luas, bahkan misalnya teman-teman yang tergabung di aliansi jurnalis pun juga beberapa kali menyampaikan pernyataan sikapnya secara resmi bahwa ada banyak kekhawatiran kalau kemudian RUU KUHP ini disahkan. Nah, dalam konteks pengesahan tersebut tentu saja sebelum bicara soal pasal per pasal apa yang kemudian dianggap krusial, tentu yang paling pertama adalah soal pembahasannya. Nah, kita berharap sebetulnya di masyarakat ada transparansi, termasuk pelibatan publik dalam setiap tahapan pembahasan. Itu merupakan mandat dari undang-undang dan secara formal harus dipenuhi. Kalau tidak apa, tentu ada konsekuensi yang akan muncul di kemudian hari, bisa diuji formil di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu pertama Mas Abe yang kemudian memang perlu jadi pengetahuan bagi masyarakat.
Oke, kita masuk kemudian itu soal transparansi. Namun soal kecemasan publik antara membedakan yang mana kritik, yang mana penghinaan. Ini ada di ruang abu-abu dan ada yang menyebutkan pasal karet. Apa yang penting dicermati mengenai ini? Ya, sebetulnya kalau kita bicara soal rezim hukum pidana di Indonesia, kita sebetulnya sudah bergerak maju, Mas Abe. Di mana kemajuannya? Kita misalnya bisa melihat ada SKB ya, SKB 3 Menteri, seingat saya, SKB yang ditandatangani oleh Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri. Itu sebetulnya sudah mendefinisikan, termasuk misalnya menyadur dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Misalnya beberapa contoh ya, dalam SKB tersebut, dan sekarang pun juga diamini oleh pemerintah, misalnya terkait dengan pelaksanaan pasal 27 ayat 3, ini kan sering dipakai nih. Jadi kalau misalnya soal menyerang kehormatan, kemudian penghinaan, itu kan sebetulnya sudah diputus sama MK. MK udah bilang, misalnya sepanjang dia ejekan, terus kemudian kata-kata yang tidak pantas, itu nggak bisa masuk rumusan delik. Terus kemudian misalnya ada juga yang menyebutkan terkait dengan misalnya korban itu bukan institusi, bukan korporasi, bukan juga profesi, apalagi dia jabatan. Itu sebetulnya sudah diuji tafsir oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi hal-hal yang selama ini mungkin masyarakat menganggapnya itu karet, ya sekarang sebetulnya sudah semakin jelas. Inilah kemudian saya sebutkan kenapa rezim hukum pidana kita sudah maju. Nah, sekarang kalau kemudian dibalik lagi, dibuat lagi dia semakin lentur, dibuat lagi dalam tanda kutip semakin karet, itu kan justru akan mundur rezim hukum pidana kita di Indonesia ini. Oke, terakhir Mas Tama, ini mengenai literasi. Literasi ini bukan hanya untuk penegak hukumnya agar tidak menggunakan pasal secara sembarangan, tapi juga untuk masyarakat juga untuk bisa menyampaikan aspirasi dengan cara yang elok dan juga tidak dianggap menghina. Betul. Ya tentu saja ini juga menjadi konsentrasi ya, artinya kenapa pasal itu ada, ini kan kemudian juga memang kadang-kadang suka ada yang memang melewati batas, kemudian dia masuk ke ranah-ranah pidana yang memang itu memasuk rumusan dalam delik misalnya penghinaan atau pencemaran nama baik. Tetapi memang kita juga harus melihat atau mencerdaskan masyarakat bahwa dalam melakukan kritik, pendapat, dan lain-lain itu bisa dilakukan secara terukur. Bahwa kemudian ada kebebasan yang melindungi itu, ada hukum yang melindungi itu, ada norma internasional yang menjaga itu. Tentu saja kita sebagai masyarakat pun juga harus tetap memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang kemudian berlaku. Jadi satu sisi RUU KUHP kita anggap atau kita harapkan ditinjau ulang agar dia bisa lebih konkret dan tidak membahayakan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat pun juga tentu harus belajar bagaimana kemudian dia menyampaikan pesan kritik yang kemudian membangun, ataupun misalnya kritik yang membuat sebuah institusi itu semakin baik ke depannya. Baik, kita akan tunggu seperti apa nanti titik terangnya dan semoga dibuka kepada publik lebih transparan dan kita lihat respon masyarakat Juli mendatang. Terima kasih Mas Tama sudah hadir bersama kami. Sama-sama, Mas Abe.